Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhatri Rajinuki Khairullah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi menurut pandangan Abu Ubaid. Yang pertama, pandangan ekonomi Abu Ubaid. Filosofi ekonomi. Filosofi hukum. Dari sisi ekonomi, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Baginya, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Ia memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak individual, publik, dan negara. B. Dikotomi Badui atau masyarakat tradisional dan keurban. Abu Ubaid menegaskan bahwa perbedaan kaum Badui dan kaum urban yaitu 1. Ikut terhadap keberlangsungan negara dengan berbagai kewajiban administrasi dari semua muslim. Yang kedua, memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka. 3. Menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah dengan penyebaran keunggulan kualitas isinya. 4. Melakukan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerimaan hudud. 5. Memberikan contoh universalisme Islam dengan sholat berjamaah pada waktu Jumat dan Id. C. Kepemilikan dalam pandangan kebijakan perbaikan pertanian. Menurut Abu Ubaid, kebijakan pemerintah seperti Iqta terhadap tanah guru dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual dari tanah tandus atau tanah yang sedang diusahakan kesuburannya atau diperbaiki sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian, maka tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk ditanami dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Jadi, menurut Abu Ubaid, sumber dari publik seperti sumber air, pada rumput, pengembangan dan tambang minyak tidak boleh dimonopoli seperti tanaman pribadi. D. Pertimbangan kebutuhan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar seberapapun besarnya serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari kelaparan dan kekurangan. E. Fungsi uang. Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Melani Della Fitri. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu Yahya bin Umar. Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintahan tidak boleh melakukan investasi kecuali dua hal, yaitu 1. Para pedagang tidak memperdagangkan barangan dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudaratan serta merusak mekanisme pasar. Yang kedua, para pedagang melakukan praktik syiah al-iqra atau membanting harga, dumping, yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Itulah penjelasan dari saya. Bila ada kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiabudi akan menyampaikan materi pemikiran ekonomi Al-Marwardi. Tersebar paling tidak pada 3 buah karya tulisnya, yaitu kitab Adab Ad-Daudnya, Wa'ad-Din Al-Hawi dan Al-Ahkam Al-Sutonya. Dalam kitab Adab Ad-Daudnya, Wa'ad-Din, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pencarian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri.
Dalam kitab Al-Hawi di salah satu bagiannya, Al dan Industri, dalam kitab Al-Ahwi di salah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah. Dalam pandangan berbagai mazhab, dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara penerimaan dan pengeluaran negara serta institusi hisbah. Penulis Al-Ahkam Al-Sultaniyah adalah pakar dari kubu Syafi'iyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama, atau urusan spiritual dan temporal. Jika diamati dalam karyanya, yaitu tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas kepala negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, baik secara spiritual, ekonomi, politik, dan hak-hak individual, secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas, hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya, yang semuanya adalah objek kajian utama ilmu ekonomi. Negara dan aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, pernyataan Al-Mawardi ini berarti bahwa negara memiliki peran aktif demi terrealisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Al-Mawardi menegaskan bahwa negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik, karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Berikutnya, perpajakan. Sebagaimana tren pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian Al-Mawardi. Menurutnya, penilaian atas kharaj harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang membentuk kemampuan tanah dan membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, dan sistem irigasi. Tentang metode penetapan kharaj, Al-Mawardi menyarankan untuk menggunakan salah satu dari 3 metode yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Pertama, metode misahah, yaitu metode penerapan kharaj berdasarkan ukuran tanah. Metode ini merupakan picket tax terlepas dari apakah tanah tersebut ditanami atau tidak, selama tanah tersebut memang bisa ditanami. Yang kedua, metode penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Dalam metode ini, tanah subur yang tidak dikelola tidak masuk dalam penilaian objek kharaj. Metode musakoh, yaitu metode penerapan kharaj berdasarkan persentase dari hasil produksi. Dalam metode ini, pajak dipungut setelah tanaman mengalami masa panen. Berikutnya itu Baitul Mal. Al-Mawardi mengatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara, yaitu Baitul Mal, yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Berkaitan dengan pembelanjaan harta Baitul Mal, Al-Mawardi menegaskan bahwa jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakan, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos lain. Ia juga menyatakan bahwa pendapatan dari setiap Baitul Mal provinsi juga digunakan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan publiknya masing-masing. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.